Nah, sekarang kita bahas copywriting landing page. Kenapa copywriting landing page? Karena ini permintaan dari panitia ya, mereka pengen dijelaskan tentang copywriting landing page. Jadi copywriting landing page itu ya copywriting yang dibuat di dalam satu halaman penawaran ya. Contohnya itu ada di link itu, nanti mungkin panitia bisa di copy pastekan kemudian dikasih lihat contohnya. Nah, pada intinya di saat teman-teman mungkin paling seringnya nih pas lagi scroll IG terus ada iklan, terus pas diklik ternyata setelah diklik itu diarahkan ke satu halaman penawaran ya, yang di situ tuh ada headline-nya, pokoknya satu halaman penawaran terus diakhiri dengan call to action ya, biasanya beli sekarang, itu ada di beli sekarang di WA gitu, terserah di mana aja. Nah, itu namanya copywriting landing page. Jadi satu halaman penawaran. Nah, contohnya itu ada di situ ya, ada linknya di situ. Nanti bisa ditampilkan mungkin panitia kalau bisa ya. Jadi itu adalah salah satu contoh copywriting landing page. Nah, kenapa landing page ini benar-benar berpengaruh banget buat kita untuk pemasaran via online? Karena untuk membeli produk ya, itu orang itu butuh yang namanya edukasi dulu marketnya gitu kan. Kemudian dengan kita menuliskan tulisan di landing page ini, itu kita benar-benar bisa memainkan pola-pola hipnotik copywriting-nya yang bisa membuat orang itu jadi nyaman membaca tulisan copywriting kita dan lama-lama terhipnotis ya, dalam tanda kutip. Hipnotis itu kan baik ya sebenarnya, cuma orang tahunya nggak baik. Nah, pada akhirnya mereka itu dengan sendirinya itu mau beli produk kita gitu. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang meresahkan, misalkan gue jualan kacang kedelai nih, bukan, gue jualan susu kedelai nih, beli di gue dong gitu. Itu kan nawarin ya, itu nawarin. Orang itu risih kalau misalkan ditawar-tawarin seperti itu. Kalau nggak percaya ya coba tanyakan diri sendiri ya, kayak gitu. Nah, kalau di landing page di satu halaman penawaran itu kita bisa fokus menjelaskan tentang apa manfaat dari produk ini, apa problem yang bisa apa problemnya market yang bisa diselesaikan dari produk yang kita tawarkan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin pernah, insya Allah mungkin pernah ketemu dengan yang namanya landing page, karena rata-rata sekarang para copywriter atau para bisnis online, para advertiser itu mereka pakai landing page buat promosi ya, terutama yang promosi via Facebook Ads atau Google Ads, atau bahkan juga yang di Instagram Ads juga. Pokoknya yang lewat online itu rata-rata pakai landing page gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah, kalau ini bukan copywriting landing page ya, ini salah satu contoh. Saya salah nulis itu. Contoh simpelnya copywriting. Nah, yang pertama itu, ini benar-benar very simple copywriting ya contohnya ya. Ini yang pertama, kalimatnya gini, coba lihat deh rumah ini. Ini bayangkan ya, tulisan ini tuh ada di bawah tulisannya tuh ada gambar rumah yang bagus ya, orang-orang properti biasanya. Nah, coba lihat rumah ini, kira-kira Anda bakalan nyaman atau nyaman banget tinggal di rumah ini? Gitu. Ya, itu salah satu contoh copywriting. Ya, itu salah satu contoh copywriting. Nah, di dalam kalimatnya ini sudah disetting benar-benar bisa menghipnotis. Contohnya, ya coba lihat rumah ini. Nah, dari kalimat coba lihat rumah ini, orang tuh bawah sadarnya kesentuh, yang akhirnya secara nggak sadar itu pasti melihat ya. Melihat, kemudian ada kalimat, kira-kira Anda bakalan nyaman atau nyaman banget. Nah, ini ada pertanyaan yang jawabannya itu pasti ya kalau nggak nyaman ya jangan banget gitu. Jadi ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang kalau teorinya itu namanya double binding apa ya? Lupa saya. Yang jelas ini kita men-setting jawaban ya. Pertanyaan ini kita setting jawabannya untuk dijawab nyaman atau nyaman banget. Artinya dengan seperti ini kita membutuhkan attention-nya market kita dulu ya, untuk pada akhirnya nanti kita berikan penawaran gitu. Kemudian yang kedua, contohnya misal jualan makanan ya, lapar tapi mager gitu. Tenang aja, cemilan ini siap diantar. Ini kan promosi, tapi tidak menawarkan orang kan? Gitu. Kebayang nggak sampai sini? Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bayangkan deh, pas lagi lapar-laparnya di rumah, terus nggak ada apa-apa, nggak enak kan gitu kan? Makanya order cemilan di kita aja, kamu order, kita antar gitu. Kayak gitu itu juga contoh copywriting ya.
Itu simbol-simbol kayak gini, ini adalah contoh copywriting. Yang sebenarnya copywriting itu kita bikin tulisan yang pembacanya itu nggak resah gitu loh. Dan orang resah baca tulisan kita saat berjualan itu paradoks persuasi itu kalau semakin diperintah itu semakin nggak mau. Kan biasa orang yang bilang, beli jualan gue dong, itu kan berarti diperintah untuk beli. Nah itu kenapa orang menolak ya, karena orang nggak sih perintah, itu paradoks persuasi gitu kan. Nah sama halnya misalkan dulu kita diminta beres-beres sama orang tua ya, beresin kamar sendiri aja yang notabene-nya kamar sendiri. Kalau disuruh tuh rasanya berat banget gitu. Tapi kalau misalkan kita beres-beres atas keinginan sendiri, mau dekor rumah sendiri, itu kayaknya nyaman-nyaman aja meskipun bisa ngabisin waktu sejam, 2 jam, 3 jam. Nah itu namanya paradoks persuasi ya. Kemudian yang keempat, Bun bisa nggak Bunda bayangkan gemasnya si kecil kalau pakai baju ini. Nah ini jualan baju anak-anak. Gitu. Ini kalimat-kalimat yang saya buat ini itu sudah mengandung kalimat hipnotik dan benar-benar menanamkan asumsi di alam bawah sadar pembaca, gitu ya, kayak gitu. Nanti silahkan dibaca aja, mungkin teman-teman penitia bisa di atau teman-teman bisa screenshot aja deh, screenshot ya. Oke, lanjut. Kita terbatas sama waktu soalnya. Lanjut ya, sedikit lagi kalau nggak salah. Oke, mana slide selanjutnya? Oke, nah ini khusus buat teman-teman yang bercita-cita jadi copywriter, ya. Berarti teman-teman perlu yang namanya ngumpulin portofolio yang banyak, biar apa? Biar bisa dibaca sama calon kliennya ya. Jadi orang itu yakin kalau kita itu bisa nulis copywriting yang bagus atau enggak. Nah, caranya untuk bisa bikin portofolio yang banyak, yang pertama ya jelas-jelas harus tahu ilmunya dulu, jadi dipelajari gitu ya. Copywriting itu banyak banget penjelasannya, dan kalau semuanya dijabarkan di sini itu waktunya nggak akan cukup ya. Saya bikin kelas online aja itu 14 hari aja atau sebulan aja itu terasa kurang gitu. Yang jelas asal sudah tahu di mana tempat belajarnya, terus belajar setiap hari dan kemudian langsung praktek, itu pasti bisa nanti lama-lama punya sense nulis yang beda dari copywriter lainnya, dan itu jadi satu keunikan kita tersendiri yang pada akhirnya itu bisa membuat kita itu di-hire sama orang-orang. Gitu. Pokoknya pelajari tentang ilmu copywriting, kemudian pelajari tentang gimana bikin kreatif iklan gitu kan. Kayak gitu. Dan yang paling penting adalah sering latihan. Jadi belajar tanpa latihan itu ya sama seperti tadi pengen jago masak, pengen jadi chef, tapi latihannya cuma sekali 2 kali ya gimana gitu kan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, itu aja deh, itu aja dari saya. Terima kasih udah nyimak sampai sini, dan kalau teman-teman pengen kepoin lebih lanjut lagi, silahkan di screenshot ini. Ini adalah web saya ya, yang bisa dikepoin, semua infonya di situ. Kemudian tampilannya buku yang udah saya tulis itu ini ada di sebelah kanan ya, buku Mastering Copywriting, yang dimana di situ semua saya ngebahas copywriting itu dari yang basic banget sama intermediate ya. Kalau yang udah pernah nulis copywriting, kemudian yang udah advance, jangan baca buku ini karena nggak cocok ya, cocoknya untuk yang basic sama intermediate ya. Kelas pun juga seperti itu. Dan juga terakhir ya, coba next. Terakhir, kalau teman-teman pengen dapat ilmu copywriting lebih ya, saya sudah nulis satu ebook yang ini saya bagikan gratis. Saya bagikan gratis ke siapapun yang mau, silahkan. Dan ebook ini adalah isinya tentang ide nulis ya, ide nulis copywriting yang nggak pernah habis gitu. Kenapa? Karena banyak banget yang cerita ke saya kalau mereka itu, Mbak Intan, saya tuh pengen nulis copywriting tapi kok nggak dapet idenya gitu. Nah, di ebook ini saya kasih jawabannya gimana caranya kita tuh bisa punya ide nulis copywriting yang selalu ada, bahkan untuk sebulan ke depan pun jadi sudah punya ide-ide untuk nulis copywritingnya gitu ya. Jadi silahkan di-download, ini free, di screenshot aja, terus nanti ditulis linknya di browsernya masing-masing, nanti langsung ada kok dan terkirim otomatis. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan mungkin ada kelebihan waktu ya, saya tadi nggak nyimak waktunya. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan aja. Saya kembalikan lagi ke moderator, silahkan Mbak Dini.
Ya, terima kasih Mbak Intan. Wah, sungguh luar biasa sekali ya. Saya ini jadi banyak tahu nih mengenai copywriter. Ngomong-ngomong di sini teman-teman yang masih penasaran nih atau masih ingin yang ada yang ditanyakan kepada Mbak Intan, langsung aja ketik di kolom komentar karena ini ditanya jawab kita buka aja ya. Atau ada yang mau menyampaikan pertanyaannya langsung melalui open mic juga boleh, langsung saja. Oh iya, Mbak Intan ngomong-ngomong nih, aku tadi dengar soal copywriting ini relate dengan konten ya. Nah, aku pengen tahu dong pendapatnya Mbak Intan, gimana sih cara pembuatan konten itu kita harus fokus terhadap pemasaran produk atau lebih baik membuat konten yang berpotensi meningkatkan traffic. Gimana nih? Gimana? Kalau Nah, kita ini lebih baik fokus dalam memasarkan produk atau membuat konten yang berpotensi mendatangkan traffic yang lebih besar. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi kalau misalkan kita kan pada orang yang bikin konten menarik, yang pada akhirnya trafficnya itu tinggi, itu kan sebenarnya ujung-ujungnya juga biar ada sales kan, biar terjadi penjualan gitu kan. Nanti kan ujung-ujungnya sebenarnya goal juali. Gitu pokoknya kalau setiap ada promosi, setiap ada orang yang iklan, gue mau gue skip aja deh gitu kan. Ya gitu ya. Jadi perbandingannya itu bikin 8 konten edukasi atau konten yang menarik, baru 2-nya itu konten jualan. Nah, bikin konten edukasi sama konten jualan itu juga bagus banget kalau pakai pola hipnotik ya. Jadi ada sendiri caranya bikin tulisan yang benar-benar bisa menanamkan asumsinya ke pikiran pembaca gitu kan, terus membuat tulisan itu kok bisa masuk ke alam bawah sadar mereka, itu ada tekniknya gitu. Oke, berarti emang harus ada kombinasi ya Mbak, supaya orang-orang nggak bosan gitu. Ya, Oke, terima kasih. Oke, seperti itu. Oh iya teman-teman, langsung saja nih yang mau nanya, ditulis aja di kolom chat. Silakan banget nih, ditunggu pertanyaannya. Dan ngomong-ngomong nih Mbak, kalau buat konten itu ada aturannya gak sih? Konten ya, saya taunya konten copywriting ya, jadi bukan konten yang artikel gitu-gitu, saya bukan ranah saya di situ. Kalau aturannya ya sebenarnya kalau copywriting tadi ya aturannya itu ya tadi itu yang formula copywriting itu. Jadi dalam copywritingnya benar-benar harus mengandung yang namanya ada problemnya market yang disentuh gitu kan. Terus kita bikin problem itu seakan-akan tuh ada gitu, bukan seakan-akan ada, maksudnya memang gini, jadi kita itu kadang-kadang punya masalah tapi nggak sadar kalau kita punya masalah, dan market kita pun juga sama seperti itu ya. Jadi kayak misalkan apa ya, misalkan berat badan aja gitu kan, kalau kita sambil lagi scrolling HP gitu kan, lagi scrolling Instagram misalkan, nah kita scroll kayak gitu, itu kita pasti sedang tidak sadar kalau ternyata gue berat badan gue berlebih nih gitu kan, kayak gitu. Tapi pas ketemu dengan iklan orang yang ngomongin tentang berat badan, akhirnya kita baru sadar, oh iya ternyata saya punya berat badan yang berlebih gitu. Dan akhirnya di situ
setelah problemnya sudah disentuh, gitu kan, barulah kita mainkan di agitate-nya. Kita bikin problem itu benar-benar meresahkan. Kalau misalkan, contohnya gini, kalau misalkan berat badan lu nggak turun-turun atau naik terus, apalagi sekarang kuliah di rumah, gitu kan, kuliah online, WFH gitu, pesen Gojek GoFood mulu lagi, gitu kan, itu nanti bikin lu jadi bikin lu tuh jadi mager gitu kan. Terus yang penting kalau mager, kalau misalkan nanti pacarnya langsung nggak suka gimana gitu, itu kan berarti meresahkan ya gitu. Jadi akhirnya setelah dia baca itu dia mikir, oh iya, ntar kalau pacar gue nggak suka sama gue gimana ya gitu. Kayak gitu ya, barulah terakhir ya baru tawarkan solusinya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Teman-teman ini masih belum terlihat pertanyaannya, masih ditunggu ya pertanyaannya. Dan sambil nunggu, aku masih ada satu pertanyaan lagi nih Mbak. Kira-kira nih ya, kalau kita buat konten, kadang kita tuh kehabisan ide gitu buat konten selanjutnya. Nah, gimana sih tips dan trik dari Mbak Intan sendiri supaya konten kita tetap berkembang gitu? Oke, tips dan triknya. Yeah. Sebenarnya tips dan triknya tuh begini. Jadi kalau lebih detailnya tadi baca e-book yang tadi ya. Tapi kalau simply triknya itu pokoknya harus sering-sering cari tahu masalahnya target market. Jadi kalau seandainya kita itu biasanya dibilang jangan suka cari masalah gitu. Tapi kalau copywriter kebalikannya. Copywriter itu harus pintar cari masalah gitu. Harus pintar cari masalahnya target market. Kenapa? Karena dengan seperti itu akhirnya kan kita tahu apa yang dibutuhkan sama market kita. Nah, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan sama market kita, ya berarti kita bisa nulis copywriting-nya gitu. Kayak gitu. Kebayang nggak maksud saya? Iya. Jadi sering cari masalahnya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Ira. Sepertinya ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Masih belum ada pertanyaan. Dan berarti mau nanya kayaknya. Luar biasa sekali tadi, sudah jelas sekali Mbak Intan selama sisi pemateriannya. Alhamdulillah. Oke, nanti mungkin tadi kayaknya belum ditampilkan slide kontak saya ya, yang di slide nomor 2. Siapa tahu nanti ada yang mau nanya langsung lewat saya di DM di Instagram, silahkan. Jadi nanti ditampilkan aja. Oke, panitia mantap. Ya, mungkin bisa dilanjutkan di materi yang selanjutnya sambil nunggu pertanyaan. Iya teman-teman. Pertanyaannya mungkin dilanjut lagi ke materi kedua. Terima kasih Mbak Intan, luar biasa sekali ya. Ya. Oke nih, kita beralih ke sesi pematerian yang kedua saja. Yaitu di sini kita sudah ada Mas Lukman Hanafi ya. Mungkin di sini Mas Lukman sudah terhubung ya. Halo Mas Lukman. Halo. Iya, halo. Suara saya terdengar? Iya, udah jelas. Gimana kabarnya nih? Udah sehat-sehat ya di sana? Sehat-sehat, baik. Terima kasih. Gimana Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah, Mas, baik. Ini saya izin membacakan CV-nya terlebih dahulu ya, boleh? Silakan. Oke, jadi teman-teman, Mas Lukman Hanafi ini seorang founder dari Maxwell.id, copywriting bisnis digital sejak Juni 2020. Kemudian beliau juga seorang learning and development strategist di Asia Leader, yaitu merupakan suatu perusahaan konsultan bidang people development. Kemudian seorang copywriter dan juga seorang fasilitator program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Surabaya, Banyuwangi, Jogja, dan Jakarta dari sejak 2011 sampai sekarang ya. Wah, sudah lama sekali. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, S1 beliau di program studi manajemen bisnis di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2012. Kemudian S2-nya Magister Humaniora, program studi peminatan sastra di Universitas Indonesia. Lulusnya Januari 2020. Wah, ternyata Mas Lukman ini seorang fresh graduate ya, tahun ini. Oke. Iya, benar. Fresh graduate. Kayaknya di sini teman-teman udah gak sabar banget nih Mas mau nunggu pematerian dari Mas Lukman. Saya persilakan saja pada Mas Lukman untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.
Salam sehat selalu, semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada dan juga tetap produktif ya. Buktinya dengan mengikuti webinar ini kan bentuk dari teman-teman ini tetap produktif, belajar, upgrade ilmunya, dan kita saling sharing nanti melalui diskusi di sini ya. Jadi materi ini emang saya share based on experience dan selama eksplorasi kita di Maxwell ID untuk bisnis digital ini, spesifiknya untuk copywriting ya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi tadi dari Kak Intan sebagai copywriter yang kalau kita lihat sudah begitu profesional ya teman-teman, dan juga experience yang memang memberikan insights yang sangat luar biasa. Dari sini saya akan menambahkan beberapa tambahan yang tentunya sudah dijelaskan dengan sangat powerful oleh Kak Intan tadi. Jadi di sini saya akan menambahkan based on perspektif dari Maxwell ID. Next, silakan. Oke. Sekilas tadi oleh Mbak Dini ya, moderator sudah disampaikan, ini gambaran sedikit saja dari experience dan latar belakang pendidikan saya. Jadi kalau dilihat dari sini, saya kan nggak akan bacakan, tapi keywords yang dilihat dari sini memang akhirnya ranah saya yang sedang terus eksplorasi, sedang terus belajar, yaitu di bidang industri kreatif, lalu people development, dan juga terkait dengan bagaimana menganalisis pasar melalui market itu ya, melalui pemberdayaan masyarakat. Selama saya terlibat di pemberdayaan masyarakat itu benar-benar mengamati lebih dekat bagaimana sih masyarakat pada umumnya. Sebenarnya kalau ditarik dalam bidang pendidikan saya, baik manajemen bisnis maupun humaniora terkait dengan ilmu susastra, ini yang saya lihat gabungannya itu adalah bagaimana melihat masyarakat itu punya kultur, punya budaya, dan saat dikawinkan dengan bahasa yang di sini konteksnya copywriting, sebenarnya juga bisa menjadi industri kreatif juga. Jadi memang selama ini saya ranahnya di bidang itu. Oke, next. Oke, teman-teman, di sini sebelumnya. Di sini sebelum ditampilkan satu-satu saja, bisa jadi before ya, sebelumnya lagi. Oke, di sini saya nggak cuma share ya, saya ingin dengan keterlibatan teman-teman juga, karena kita bisa saling discuss. Untuk masuk ke materi nanti, pengantar kita ini lebih ke, kalau teman-teman lihat brand-brand ini, apa ya menurut teman-teman kata yang muncul di benak teman-teman yang langsung muncul saat melihat brand ini? Kita coba lihat yang satu persatu ya. Yang pertama silakan. Saat melihat brand ini, apa yang muncul? Kata-kata yang muncul di benak teman-teman? Sepatu. Bisa, oke, bisa di unmute untuk bisa share, bisa ngomong, terus nanti bisa mute lagi. Apa teman-teman? Kata-kata yang muncul di benak teman-teman. Tadi sepatu, oke. Apa lagi? Nike, Mas. Apa? Nike. Nike, itu brandnya ya? Tas. Apa? Tas. Tas. Oke, banyak. Terus yang lainnya, kira-kira kata-kata yang familiar dengan brand ini, yang teman-teman ngerasa, oh kalau brand ini itu identik dengan kata-kata ini. Sporty. Just do it. Just do it. Just do it. Iya kan? Saat Ya. just do it itu kan kata yang begitu populer gitu kan. Populer, dan saat kita dengar kata itu just do it gitu, itu kita langsung refer ke Nike gitu. Dan kita lihat bahwa, oh, berarti brand Nike itu dikemas dengan sesuatu yang simply cool, yang sekarang bahwa brand ini saat kita lihat bahwa simply cool, terus juga catchy, lalu sporty, dan saat kita melihat brand ini, apalagi mengenakan brand ini, kesan yang kita rasakan kan bahwa, oh, gue saat memakai brand ini itu benar-benar classy, benar-benar saya ngerasa kepercayaan diri meningkat, karena emang itu yang ditonjolkan melalui brand ini, dan yang ditampilkan pula oleh brand ini melalui branding yang begitu elegan. Saat kita, bahkan saat terdengar just do it, itu kan bentuk tagline yang akhirnya memperkenalkan brand ini kan, dan itu sesuai dengan
sasaran dari target marketnya yang disasar oleh Nike ini, saat mereka melihat bahwa kebutuhan pasar itu mereka nggak hanya olahraga loh, tapi juga elegan, tapi juga desain. Jadi akhirnya itu Nike mendesain sesuatu itu berdasarkan classy and elegan. Dan seringkali saat melihat classy dan elegan itu juga terpancar dari ada keunikan, yang original kan, dan juga simplicity. Kita ngerti bahwa simplicity itu malah simple is more, less is more. Karena semakin simple, semakin brand itu semakin mudah dikenal, itu malah semakin berkelas. Kita bisa lihat contoh lainnya itu Apple. Bagaimana Apple itu juga Steve Jobs itu melihat bahwa simple is elegan, gitu. Less is more. Kita lihat logonya Nike sendiri kalau kita cuma centang gitu ya, tapi benar-benar begitu masuk ke dalam kognisi kita, ke dalam benak kita, gitu. Oke, bisa next. Kalau dari brand ini teman-teman, kata-kata yang muncul yang kita ingat, kira-kira apa? Mulai aja dulu. Langsung ya. Mulai aja dulu. Ya. Nah, toko online jual beli barang. Langsung refer ke jualan online gitu kan. Apalagi? Belanja untuk customer kan, untuk pengguna. Kan Tokopedia itu sebagai platform yang baik penjual maupun penggunanya yang belanja langsung gitu kan. Jadi emang dari belanja online dimudahkan dengan Tokopedia ini. Dan kita melihat tadi ada teman yang menyebutkan mulai aja dulu. Salah satu target marketnya Tokopedia itu kan juga usernya yang penjualnya. Karena nggak ada penjual ya nggak ada Tokopedia, karena sebenarnya target utamanya itu kan yang penjualnya, bekerja sama dengan penjualnya, merchantnya, sehingga Tokopedia ini bisa grow kan. Semakin banyak jumlah merchantnya, semakin banyak penjualnya, sellernya, Tokopedia semakin banyak karena usernya atau orang yang ingin belanja kan makin banyak juga karena begitu banyak variatif. Nah menariknya, mulai aja dulu ini kan bentuk kata yang tagline yang powerful juga karena singkat, simple, catchy, dan itu langsung tepat sasaran ke target marketnya. Target marketnya itu ya para pebisnis itu yang emang mereka ini seringkali kalau kita bisnis, hal yang paling dibingungkan kan saat mulai kan. Makanya dari 3 kata dari Tokopedia itu benar-benar mendorong pelaku bisnis untuk yuk gabung kita gitu, yuk gabung Tokopedia. Jadi itu kan juga bentuk dari copywriting yang powerful, yang simple, classy, tadi sama kayak Nike. Jadi mengarahkan penggunanya, mengarahkan sasarannya untuk membangun brand yang kuat gitu. Oke, next. Kita coba satu kali lagi ya. Nah ini pasti teman-teman yang suka nongkrong kalau pas masa PSBB ini itu ya pesan online tetap lah ya. Kalau ini apa? Brand yang ketiga ini. Mantan. Ingat mantan ya. Betul, Apalagi kenangan. apalagi kata-kata yang muncul di benak teman-teman waktu melihat brand ini. Kopi kekinian. Nah, apalagi ngopi bareng, nongkrong, terus juga kan bisa online juga kan, kedai kopi, tempat makan. Jadi brand ini juga membangun image maupun identity yang kuat juga melalui, dan itu juga dideliver melalui copywriting dari logonya, kopi kenangan. Tadi juga disampaikan oleh Kak Intan juga terkait bagaimana brand atau copywriting itu juga menyentuh sisi emosional. Nah, audiens sekarang, kalau yang anak-anak muda kekinian, itu kan yang paling populer itu kan tentang perasaan kan, tentang cinta, tentang perasaan, baper gitu kan. Terus apalagi yang bikin ngena banget itu kan, apalagi kalau nyentuh sisi masa lalu misalnya, perasaan masa lalu, makanya di ini kenangan, bahkan tagline-nya aja, kopi rasa senikmat mantan gitu kan. Jadi benar-benar brand ini ingin menyentuh sisi emosional audiens sehingga mereka itu dekat dengan audiens. Makanya tadi ada yang nyebut kopi kekinian. Karena memang brand ini membangun image untuk mengarah ke
audiens yang sesuai sasarannya. Jadi tanpa sadar teman-teman, tadi yang Kak Intan juga sampaikan juga. Jadi brand-brand itu mendeliver values-nya ke kita, itu mau nggak mau, direct, indirect, itu pasti melalui suatu message yang deliver untuk membangun brand ini semakin kuat. Dan pesan itu kan kita terima itu melalui kata-kata, melalui gambar. Kalau melalui kata-kata yang paling kuat ini yang konteks copywriting itu di sini. Dari setiap 3 brand ini yang saya angkat, itu bentuk bahwa bagaimana copywriting itu dideliver melalui kata-kata yang singkat, powerful, dan langsung sesuai target pasar mereka. Oke, next. Silakan lanjut, teman panitia. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dari contoh brand-brand tadi ya, di sini saya menyampaikan, mengartikulasikan ya yang saya pahami dan experience saya selama ini. Memang tujuan copywriting itu adalah bentuk dari influence. Bagaimana copywriting itu punya pengaruh gitu. Jadi kata-kata ini, kata-kata yang dibangun oleh brand ini punya pengaruh ke audiensnya. Karena kan tentunya values yang kita tawarkan ini nggak hanya sampai terus mental kan ke audiens, tapi juga bagaimana pengaruhnya dari brand ini bisa memperkuat brand image dan juga brand values-nya itu. Dan di sini saya lihat tujuan utamanya dari copywriting itu ada 2. Dari setelah memberikan pengaruh itu ada 2. Selanjutnya, tentunya untuk mengarah kepada peningkatan penjualan ya, karena tujuan utama copywriting yang selama ini dikenal memang untuk peningkatan penjualan. Bagaimana tadi yang disampaikan Kak Intan juga terkait dengan bahwa struktur copywriting itu yang mengarahkan kepada action yang merupakan pemahaman konten copywriter, maksudnya copywriter untuk bisa memahami kebutuhan audiens, sehingga melalui kebutuhan itu tujuannya mengarahkan untuk mengambil tindakan untuk selling gitu kan. Tapi di sisi lain yang saya melihat sejauh ini juga copywriting itu juga bisa terkait dengan membangun engagement. Jadi yang tujuan kedua yang terkait dengan bagaimana sih membangun engagement dengan audiensnya untuk terus brand ini itu terus punya brand values yang kuat. Jadi saat melalui copywriting itu akhirnya brand ini dikenal dan tetap terjaga kan. Jadi memang akhirnya kedua hal ini akan saling berkaitan gitu. Karena brand engagement yang semakin kuat juga akan mengarah kepada selling yang akan terus konsisten gitu. Karena saat selling hanya cuma sekali penjualan tanpa membangun engagement yang kuat, akhirnya ya brand ini nggak bertahan jangka panjang gitu. Karena tujuan bisnis tentunya kan juga untuk memperkuat competitiveness kan. Tujuan keunggulan kompetitif itu maksudnya ya brand ini bisa berkembang berkelanjutan jangka panjang. Oke, next. Nah, di sini saya share sekilas dari pengalaman copywriting saya ya. Jadi saya melihat pengalaman copywriting saya ini sebagai fase, teman-teman. Kalau saya share fase pertama, itu memang saya mulainya itu dari freelance copywriter. Jadi freelancer, kalau teman-teman familiar dengan website freelancer gitu kan. Freelancer, terus juga yang di Indonesia ini juga ada Seribulancer gitu. Awal-awalnya dulu mengerjakan konten copywriting dari klien itu langsung dari platform-platform itu. Dan seringkali akhirnya kan ya mengikuti permintaan klien kan. Makanya di sini saya sebut palu gada. Teman-teman familiar ya dengan palu gada ya. Oke, jadi palu gada itu ada yang ngerti nggak apa kepanjangannya? Ada yang ngerti palu gada itu apa? Boleh yang ngerti bisa open mic-nya. Nggak tahu, Kang. Apa? Kurang tahu, Kang. Oh, kurang tahu ya? Nah, itu ada yang nulis. Nah, itu apa lu mau gua ada. Apa lu mau cari gua ada. Ya, palu gada itu. Jadi klien minta apa ya udah kita kerjain gitu. Makanya di sini saya
tuliskan itu emang dari internet, apapun orang yang minta itu, mereka itu sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu kita tuliskan. Contohnya aja, selama ini kita nulis artikel website yang untuk mereka itu websitenya tetap aktif gitu kan, atau nulis juga nulis konten-konten yang translation. Jadi apapun kebutuhan mereka, karena kita sebagai writer akhirnya nulis. Jadi waktu itu dimulai di tahun 2016, udah mulai belajar tentang copywriting yang sesuai pengalaman saya itu. Cuma waktu itu belum begitu spesifik, belum begitu expertise yang emang kita mau tawarkan ke market itu terkait copywriting ini. Jadi emang benar-benar mereka minta review dokumen, minta editing dokumen, ayolah gitu, kita kerjakan gitu. Karena emang project gitu kan. Tapi makin kesini makin sadar, terutama sejak saya bekerja di perusahaan konsultan itu juga, akhirnya semakin sadar bahwa membangun brand itu penting gitu. Makanya di sini di pertengahan tahun ini, jadi sebenarnya Maxwell ID ini juga baru dari Juni ini, emang benar-benar dibangun. Cuma emang memulainya itu pun juga nggak yang langsung setelah kita ngerti gitu. Makanya tadi itu yang sesuai tagline-nya Tokopedia juga kan, mulai aja dulu gitu. Dari pengalaman emang yang sudah ada, ya belajar juga, belajar baca-baca bukunya. Tapi gimana pun juga terjun langsung, saya makanya setuju dengan yang statement Kak Intan tadi, terjun langsung, experience it, dan juga practice, ya baik practice sendiri melalui bikin konten terus, sama deliver klien. Nah, terkait deliver klien nanti akan saya sampaikan juga. Baru di situ kita bikin brand Maxwell ID. Jadi di sini kita untuk deliver copywriting itu perlu bangun brand dulu gitu. Jadi untuk konteks strategi, karena tadi kan judul tema utama di webinar ini kan strategi copywriter di era new normal ini kan. Sebenarnya ini juga bagian dari saat new normal ini kan market ini realitanya mereka semakin banyak transaksi digital. Nah, saat semakin banyak transaksi digital, mulai banyak kebutuhan untuk mereka ini mendeliver pesan mereka di dunia digital. Makanya kenapa kok nggak mulai bangun brand aja yang dari pengalaman 2 tahun, 3 tahun terakhir untuk memperkuat identitas brand kita di pasar gitu. Jadi sekarang ini dalam tahap development, pengembangan brand. Jadi Maxwell ID itu awalnya juga mengerjakan project yang sesuai dengan kebutuhan klien, tapi makin ke sini kita udah mulai bisa melihat niche market yang mulai jelas. Jadi seperti sasaran kita ini para pengusaha online yang startup gitu kan, startup. Jadi beberapa dari mereka itu minta untuk dibuatkan landing page, dibuatkan untuk konten IG ads, IG advertising, lalu juga untuk konten posting yang emang tujuannya itu emang untuk launching brand mereka atau launching produk mereka gitu kan. Jadi kita saat ini fokus emang di pengusaha yang emang pengusaha online atau startup itu yang mereka ingin mendeliver brand mereka. Sehingga untuk memperkuat sasaran kita bangun brand identity itu yang melalui konten-konten kita, konten-konten yang kita deliver di media sosial gitu. Jadi kita nggak hanya mendeliver kebutuhan klien, tapi kita juga membangun brand kita. Jadi Maxwell ini kalau orang nanti mengenal Maxwell ini kira-kira seperti apa sih konten-kontennya gitu kan. Ini juga kita sedang kembangkan. Selanjutnya dari kita identitasnya yang makin menguat, akhirnya brand positioning ini makin menguat juga. Jadi saat orang itu melihat Maxwell atau mengenal Maxwell, oh Maxwell ini punya identitas yang seperti ini, punya posisi yang seperti ini, itu kan konteksnya brand positioning. Sehingga bisa dikenal oleh audiensnya itu muncul tertanam di benaknya audiens terkait dengan brand position ini. Silakan next. Oke, saya share strategi nulis copywriting selama ini ya. Jadi tentunya karena kita juga di media sosial terjun langsung di dalamnya di media sosial, akhirnya kita ngikutin nih tren terkini itu apa sih yang ada di medsos, yang ada di masyarakat, yang langsung ya dari berita-berita online, dari
dari media-media sosial yang sekarang berkembang, nggak hanya dari medianya ya, tapi juga dari netizennya sendiri, suara-suara mereka itu gimana. Jadi kita itu mengamati market itu juga dari melihat gimana sih behaviornya mereka gitu kan. Kita melihat dari aspek emosional, needs maupun psikisnya juga, karena sebenarnya dari pengamatan itu kita bisa melihat sebenarnya sasaran kita ini nanti seperti apa gitu. Jadi yang kita lihat saat mengikuti tren terkini itu ada dua aspek yang kita ikuti. Yang pertama itu tentunya ya target market kita ya. Nantinya kalau bisnis online itu yang akan mereka bangun itu seperti apa. Yang kedua audiensnya juga, karena nanti kalau kita nulis konten, nulis copywriting, itu juga kan untuk tujuannya audiens mereka. Jadi saat mengikuti tren terkini itu dua hal yang kita ikuti, baik dari bisnis ownernya maupun dari audiensnya ini. Oke, next. Nah, ini proses selanjutnya tentunya brainstorming ya dengan klien dan tim. Jadi saat kita ada kebutuhan dari klien yang menghubungi, alhamdulillah sejak Maxel ID ini juga dari Juni ini udah beberapa klien yang memang udah kita deliver juga sesuai kebutuhan mereka. Akhirnya gimana pun proses awal itu proses brainstorming. Jadi kita tanyakan kebutuhan mereka, kita tanyakan bagaimana mereka ingin mendeliver pesan mereka. Seringkali saat mereka ingin menyampaikan secara lisan itu kan lancar, makanya kita ajak mereka sebelum PSBB, sebelum PSBB dulu emang pengalaman saya bagus untuk ketemu ya. Saya kan di Jakarta, kalau emang dia di Jakarta juga kita ajak ketemu, emang lebih bagus gitu. Tapi sejauh ini kalau online akhirnya kita melalui virtual gini aja. Yang memang tujuannya untuk memahami kebutuhannya dia. Seringkali yang kita tahu saat orang menyampaikan secara lisan itu kan jelas ya. Tapi saat ingin dituangkan dalam tulisan itu kan yang selalu menghadapi tantangan. Makanya dari brainstorming ini kita capture dulu kebutuhannya dia. Kita capture dulu behaviornya business owner juga penting. Jadi behaviornya dia seperti apa sih? Karena gimana pun brandnya dia, produknya dia itu juga tergambar dari yang punya juga business owner. Dan yang kedua tentunya ya dari sasarannya brand ini. Jadi saat kita memahami brand ini seperti apa dan dia ingin target market seperti apa, baru kita tuangkan dalam tulisan. Next. Nah, tuangkan dalam tulisannya itu sejak selama ini strategi saya itu memang benar-benar tulisan tangan, karena gimana pun saya merasa tulisan tangan itu jauh lebih efektif daripada diketik ya. Kalau diketik itu memang mudah juga kan, tapi gimana pun kalau dalam tulisan tangan itu saya ngerasain gimana yang saya pahami dari klien, dari market yang dia akan tuju saat saya deliver dalam tulisan tangan itu benar-benar ngalir apa yang saya observe, apa yang saya explore dari pemahaman saya tentang klien, tentang target audiensnya, itu saya tuangkan langsung dengan tulisan tangan. Bahkan saat menulis kopinya sendiri pun, saya makin banyak coretan makin bagus. Makanya selama ini memang saya gunakan, bahkan meskipun menggunakan teknologi ya, dengan tab, itu juga sangat membantu karena coretan-coretan, makin banyak coretan. Kalau nulis surat cinta itu kan, kalau makin banyak coretan itu makin romantis katanya kan nanti. Yang awal-awalnya mungkin, oh kayaknya nggak cocok gitu kan ya. Jadi emang makin banyak coretan yang selama ini saya lihat, itu berarti kita ini berproses. Jadi emang tulisan atau kopi yang kita buat itu makin berkualitas. Dan saya rasakan sendiri saat menulis tangan itu, yang awalnya itu, bahkan kalau bisa jangan dihapus. Karena yang awalnya itu kita lihat jelek, ya nggak apa-apa, biar aja dicoret atau perlu diganti, dikasih tambahan lagi. Karena dari situ saya merasakan sendiri tulisan kita menjadi semakin utuh. Yang tadi itu saya yakin brand yang kuat tadi itu, yang 3 contoh yang kita explore di awal tadi, saya yakin itu juga melalui proses yang panjang juga, meskipun munculnya itu singkat gitu ya, catchy, tapi proses menemukan konten copywriting yang catchy dan berkelas tadi itu juga melalui proses yang
bertahap juga. Nah, itu yang selama ini saya experience itu saat menuangkan tulisan dalam tulisan tangan, itu saya lihat bahwa memang saya menemukan tulisan itu jauh lebih berkualitas karena prosesnya itu bertahap. Mulai mungkin tulisan awalnya itu hanya bisa kita baca, terus kita kasih feedback ke tim kita, terus juga kita kasih ke klien. Nah, ini yang langkah selanjutnya. Next. Silakan selanjutnya. Nah, deliver and feedback ini juga bagian dari quality control yang akhirnya tulisan ini kan bukan hanya subjektif dari kita, tapi kita juga ingin dengar dari feedback klien kita dan juga perspektif dari klien kita gimana, akhirnya kita deliver ini terus kita minta feedback. Makanya kita juga servisnya kita kasih beberapa kali revisi untuk memang kita, karena meskipun sudah brainstorming, kita sudah menuangkan dalam tulisan, gimana pun klien kita itu kan juga mereka punya perspektif. Jadi melalui feedback beberapa kali itu sejauh ini memang saat sekali feedback sudah oke, langsung fix konten itu sudah jadi gitu sejauh ini. Jadi memang melalui deliver and feedback ini kita bisa refine ya, kalau bahasa Inggrisnya itu refine untuk memperhalus lagi konten-konten itu, copywriting itu. Oke, next. Nah, ini strategi bisnis copywriting yang kita eksplorasi selama ini. Yang pertama tentunya ya bangun media sosial. Di sini cuma saya tampilkan Instagram. Kenapa? Sebenarnya untuk proses awal itu membangun brand itu lebih baik memang fokus. Jadi saat kita fokus di satu platform dulu, kita benar-benar ngerti sasaran kita itu siapa sih audiens di sini gitu. Gimana behaviornya mereka, gimana kita berinteraksi dengan mereka. Akhirnya kan itu juga improve ya, berkembang. Jadi akhirnya kapasitas kita juga berkembang, terus juga brand ini juga akan berkembang gitu. Ya melalui interaksi itu, melalui followers. Nah, menariknya juga kenapa di media sosial ini yang dibangun di Instagram, karena kita juga mau explore pertumbuhan Instagram ini secara organik juga. Makanya kalau dilihat memang Maxwell ID ini masih awal dan followersnya masih dikit. Makanya kita juga mau fokus ini untuk benar-benar membangun konten, membangun profil yang tumbuh secara organik. Nah, gimana caranya tumbuh secara organik? Emang kita bangun strateginya. Next. Oke, jadi kita selama ini juga membangun follow up terus ya dengan existing klien. Jadi klien-klien yang sudah kita deliver, kita service juga, kita jalin komunikasi, kita jalin. Jadi nggak cuma setelah konten mereka jadi ya selesai gitu. Memang selama ini ada after sales itu ya, at least karena tetap terhubung dengan kontak mereka baik di medsos maupun WhatsApp, jadi ya sering keep in touch saja. Ini yang bentuk selama ini juga efektif karena setelah itu mereka juga ternyata ada kebutuhan lain yang memang kita juga bisa tetap support. Next. Nah, konsultatif selling ini maksudnya seperti apa? Memang balik lagi tadi ya, brainstorm itu. Brainstorm itu kan kita ingin mengeksplorasi bersama. Nanti itu konten yang ingin dibuat seperti apa sih gitu. Konten copywriting yang ingin dibuat seperti apa. Sehingga kita perlu deliver itu melalui pertanyaan pertamanya yang kita ajukan. Jadi emang konsultatif selling itu kita nggak hanya ngasih masukan ya, tapi kita harus membangun pemahaman kita, konten kita itu kita dapat paham, oh kebutuhannya klien seperti ini. Tentunya melalui pertanyaan yang powerful gitu. Jadi pertanyaannya pun juga harus powerful untuk bisa dapat mengcapture kebutuhan klien. Seringkali saat konsultasi sama klien, yang saya siapkan itu bukan hanya research klien ini gimana sih gitu kan, mungkin dari websitenya, dari medsosnya, tapi juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi emang saya tulis pertanyaan itu dan pertanyaan itu dikerangkakan, ingin dibangun seperti apa. Bukan hanya info yang ingin saya dapat, tapi juga behaviornya business owner-nya maupun brand yang ingin dibangun ini bagaimana.
di delivernya, terus juga sasarannya, target marketnya. Jadi benar-benar pertanyaan itu saya susun untuk mengarah ke consultative selling.